Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya anak-anak sekalian? Ketemu lagi dengan saya. Kali ini kita akan membahas volume untuk selanjutnya, yaitu kita akan membahas volume limas. Tapi sebelumnya kita akan cari tahu dulu asal muasal dari limas tersebut. Perlu diketahui bahwasanya limas itu bagian dari prisma itu sendiri, ya, turunannya ya. Limas itu dibentuk dari yang pertama kita pelajari dulu dari kubus sendiri. Kubus sendiri yang memiliki rusuk yang sama, ya, memiliki rusuk yang sama ini, kita akan menarik garis-garis yang nanti akan membentuk sebuah limas. Kalau kubus itu kan memiliki rusuk yang sama, ya, dimana sisi yang alasnya ini memiliki ukuran yang sama dengan sisi-sisi yang lain. Jadi di sini rusuknya sama dengan rusuk yang di sini dan rusuknya sama dengan yang di sini. Kita akan mengambil titik tengahnya, ya, titik tengah di sini. Oke. Dan titik alas juga titik tengahnya ada di sini. Lalu titik ini kita akan tarik garis ke bawah. Saya tandai dengan tanda garis putus-putus. Dari titik atas dan titik alas ini kita akan juga tarik garis antara sudut alas menuju titik tengah, ya, seperti itu. Begitu juga dengan yang sebelah kanannya, oke, dan yang sebelah sisi satunya, dan terakhir adalah yang ini. Oke, bisa terbayang ya, bentuk ini kalau kita keluarkan akan membentuk gitu ya, sudah tergambar ya. Ini asal muasal dari limas itu sendiri. Mari kita bahas satu-satu terkait dengan rumus volumenya. Volume bangun ruang itu pada dasarnya sama rumus umumnya, yaitu luas alas dikali tinggi, ya, luas alas dikali tinggi. Oke, ketika rumus kubus ini kita sambungkan dengan luas alas kali tinggi, tentu karena alasnya bentuknya adalah persegi, sehingga rumusnya adalah sisi kali sisi, gitu ya, karena persegi ya. Karena tinggi ini juga bagian dari sisi, sehingga dikali dengan sisi juga, ya. Akan tetapi kalau sudah menjadi bangun ruang, sisi-sisi ini menjadi sebuah rusuk, sehingga rumusnya rusuk kali rusuk kali rusuk, gitu ya. Volume sama dengan tanda kurung yang kita buang dan pangkat 3. Itu ya, ini rumus dari kubus. Sekarang kita ke bagian limas. Tentu rusuknya ini juga sama. Ini juga sama rusuknya. Rusuk dan rusuk. Lalu tinggi, jika rusuk di sini sama dengan rusuk di sini sama dengan rusuk di sini, tentu rusuk yang di dalam ini, ya, rusuk yang ini, ya, tinggi dari limas itu sendiri juga sama dengan rusuk. Oke, berarti tinggi ini, ya, sama dengan rusuk, gitu ya. Oke, sehingga rusuk di sini sama dengan tinggi limas. Dan perlu diketahui bahwasanya ketika volume kubus ini penuh, full, oke, jika dibandingkan dengan limas ini, maka kubus itu akan full dan penuh jika diisi oleh 3 bagian dari limas itu sendiri. Oke, diulangi. Jika kubus ini diisi penuh volumenya, ya, akan terisi penuhnya oleh limas ini sebanyak 3 kali. Maka dari itu satu limasnya ini berisi 1/3, gitu ya. Di sini juga 1/3. Di sini juga 1/3. Kenapa? Karena dibagi 3 bagian ya. Kalau pecahan ya, ingat ya, kalau pecahan misal
Kita belajar pecahan sebentar. Oke, berapakah nilai yang diarsir? Nilainya adalah 1/3. Totalnya berapa? 1/3 ditambah 1/3 ditambah 1/3. Hasilnya adalah 3/3 sama dengan 1 gitu ya. Begitu juga dengan limas ya. Jika kubus ini diisi oleh 3 bagian, limas ini akan terisi penuh. Berarti 1 limas ini bagiannya adalah 1/3. Oke, gitu ya. Lalu kita kembali ke volume tadi. Karena rumus luas alas kali tinggi, begitu juga rumus limas. Rumusnya sama. Luas alas kali tinggi. Alasnya karena di sini persegi, jadi rumusnya adalah sisi kali sisi gitu ya. Kita fokus ke alasnya ya, sisi kali sisi. Dikali tinggi. Tingginya juga sisi gitu ya. Kali tingginya ya, ini tinggi ya. Oke, sisi kali sisi dikali sisi juga. Oke, mau kita rubah menjadi rusuk juga boleh. Rusuk kali rusuk dikali tinggi ya. Ini bukan rusuk lagi, tapi dia penyebutannya adalah tinggi. Oke. Kalau rusuk kan ada di sisi pinggir ya. Ini tinggi. Oke, rusuk kali tinggi. Begitu ya. Lalu karena limas ini adalah 1/3-nya tadi, ini berarti nanti dikali 1/3. Gitu ya. Atau rusuk kali tinggi dibagi 3. Oke. Sehingga ditemukanlah sebuah rumus untuk limas, yaitu luas alas kali tinggi kita bagi 3. Gitu. Oke? Bisa ya? Tahu ya alasannya ya? Oke. Lalu kita ke bangun ruang yang lain. Kita ke balok terlebih dahulu biar lebih mudah. Oke, di sini juga sama. Di sini juga sama, ada balok ya. Di sini ada panjang, di sini ada lebar, dan di sini ada tinggi. Kita akan ambil titik temu antara pusat atas dengan sudut-sudut yang di bawah. Oke, seperti itu ya. Kita akan cari tingginya. Tinggi di sini, oke, sama tingginya dengan yang ada di sini. Oke, sehingga tingginya kita pindah ke sini karena ini panjangnya sama dengan yang ini. Oke. Lalu rumusnya volume sama dengan luas alas kali tinggi. Oke, gitu ya. Ini rumus kubus ya. Rumus kubusnya kan luas alas kali tinggi. Oke. Kalau limas tadi rumusnya adalah kita bagi 3. Gitu saja. Sangat praktis sekali ya. Luas alasnya berbentuk persegi panjang, berarti rumusnya panjang kali lebar dikali, karena tinggi limas ini sama dengan tinggi balok, tetap dikali tinggi, akan tetapi dibagi 3. Gampang ya. Oke, selanjutnya prisma segitiga. Kita ambil satu sisinya kayak gitu ya. Nah, ini ada tingginya. Oke, tingginya di sini ya. Oke. Untuk rumusnya juga sama. Volume sama dengan luas alas kali tinggi dibagi 3, karena limas itu 1/3 dari prisma gitu ya. Volume sama dengan luas alas. Ingat ya. Karena ini segitiga bentuknya, ada alas, ada tinggi. Oke, T kecil ya. Jadi alas kali T kecil dibagi 2. Ingat ya, rumus segitiga ya, luas alas itu adalah alas kali tinggi bagi 2. Dikali ya, tinggi. Tinggi apa? Tinggi prisma. Kan tinggi prisma tadinya di sini. Oke, ini tinggi prisma. Tinggi prisma sama dengan tinggi limas ya. Karena tingginya sama, kita ambil dari posisi tengah sampai alas. Sama tingginya. Berarti tinggi prisma sama dengan tinggi limas. Oke. Tinggi T besar ya, atau kita tulis tinggi limas. Oke, karena namanya sudah berubah. Oke. Jangan lupa karena ini limas, kita bagi 3. Ingat ya. Karena limas itu adalah 1/3 dari prisma. Selanjutnya, bangun ruang yang keempat. Di sini ada tabung ya.
titik pusat atap itu kita kasih tanda, lalu kita kasih garis seperti ini ya. Oh ya, untuk tabung sendiri kalau kita buka jaring-jaringnya kan bentuknya seperti ini gitu ya, 2 buah lingkaran dan selimutnya berbentuk persegi panjang gitu ya. Kalau kita pernah membuka tabung seperti ini, rumusnya juga sama, volume sama dengan luas alas kali tinggi dibagi 3. Volume sama dengan, karena alasnya berbentuk lingkaran, jadi pi r kuadrat dikali tinggi dan dibagi 3. Gitu ya rumusnya ya. Oke, kita akan ambil contoh. Oke, di sini ada 5 segi 4, tapi segi 4-nya alasnya berbentuk persegi. Misalkan di sini 10 cm dan tingginya itu 8 misal ya, 8 cm ya. Oke, berapakah volumenya? Kita tulis volume sama dengan luas alas kali tinggi dibagi 3. Luas alasnya berbentuk persegi sehingga kita tuliskan sisi kali sisi dikali tinggi dibagi 3. Volume sama dengan 10 kali 10 dikali 8. Oke, dibagi 3 gitu ya. Volume sama dengan 10 kali 10 100, 100 dikali 8 berarti 800 dibagi 3. Oke, 800 bagi 3 266,67 cm kubik gitu ya. Sini ada 8 cm, di sini ada 6 cm, tingginya ada 12 misalnya. Berapakah volumenya? Volume sama dengan luas alas kali tinggi bagi 3. Volume sama dengan, karena berbentuk persegi panjang ya, 5 segi 4-nya berbentuk persegi panjang sehingga rumusnya panjang kali lebar kali tinggi dibagi 3. Volume sama dengan panjangnya 8, lebarnya 6, tingginya 12. 6, 48, 84, 16, 19, 192. Gitu ya, gampang ya. Oke, itu saja mungkin yang dapat saya jelaskan terkait dengan volume limas. Semoga dapat dipahami. Terima kasih atas perhatiannya. Tetap semangat untuk belajar dan mencari ilmu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.